Silakan duduk anak-anak. Oke, coba dicek lagi teman-teman sampai kanan, sampai kiri. Apakah ada yang nggak sekolah hari ini? Pas semua sekolah? Sekolah. Berarti kalian anak-anak kelas 5 ini rajin-rajin sekali sekolah ya, karena sebentar lagi akan mau naik ke kelas. Nah, oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ekosistem, yaitu interaksi antara komponen dalam ekosistem, terutama dalam rantai makanan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau ngajak kalian untuk ice breaking biar lebih semangat lagi, biar kayak semangat untuk belajar tentang ekosistem. Mau nggak ice breakingnya? Mau nggak? Mau, bener ya, harus diikutin ya. Nah, jadi ice breakingnya itu Ibu punya lagunya itu tentang ekosistem. Tapi kita menggunakan nada, yaitu lagu Naik Delman. Tahu nggak lagu Naik Delman? Yang ini pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Tahu? Nah, jadi nanti liriknya itu ibu ganti. Kita coba cek dulu ya. Ice breaking yang Ibu berikan kepada kalian tentang belajar ekosistem dengan lagu Naik Delman. Seru nggak ice breakingnya? Seru. Jadi ini tuh bukan sekedar ice breaking aja. Jadi kalian nanti sampai rumah kapan lagi ya lagu-lagu tentang ekosistem yang Ibu berikan. Siap? Siap. Baik anak-anak, sebelum masuk ke pelajaran, Ibu mau nanya, siapa sih yang pernah ke sawah, pernah lihat sungai, atau lihat lautan? Ada yang pernah? Ya. Pernah, ada semua yang pernah. Nah, kalau kalian pernah ke sawah atau ke hutan misalnya, hewan apa aja sih kalian yang di sawah sama di hutan? Apa? Ayo. Sapi. Iya, sapi lagi. Ada di hutan ada singa, ada burung-burung. Kalau di sawah itu ada ular nggak? Ada tikusnya biasanya. Ada. Berarti di sawah, di hutan, dan di lingkungan itu ternyata banyak sekali terdapat makhluk hidup. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang ekosistem tentang rantai makanan. Oke anak-anak, jadi sebenarnya hari ini kita akan belajar tentang ekosistem agar pelajaran kita akan lebih seru, lebih menyenangkan. Ibu mau ngasih kalian satu proyek yang menurut kalian itu bakalan seru karena kalian akan mengerjakan dengan kelompok kalian. Tahu nggak itu apa? Ayo, nggak itu apa? Nah, jadi ibu akan memberikan kalian proyek diorama rantai makanan. Rantai makanan seperti apa? Nah, ini yang gini dia. Jadi ini adalah salah satu contoh diorama rantai makanan. Nah, di sini ada ekosistem sungai, ada apanya nih? Burung, ada bebek. Ini bebek. Terus ada apa nih? Ikan. Ikan di sungai ada ikan nggak? Ada. Terus ada apa ini? Ada kakak. Iya, ada kakak. Terus kalau selanjutnya di sini ada ekosistem hutan. Singa ada di. Iya, singa ada gajah. Ada burungnya. Terus di sini juga ada. Ya, ada ekosistem
pembelajaran. Lalu di sini juga ada nanti ibu akan ngasih kalian video. Nah, setelah kalian mengamati video dan gambar itu, ibu berikan itu kalian mengisi di kolom-kolom ini apa aja sih komponen yang kalian temukan, dan komponen ini termasuk biote apa, abiote, dan seterusnya nanti. Oke, dan pekerjaan tugas-tugas proyek yang juga terdapat di LKPD ini. Jadi kalian silakan gunakan dan kerjakan LKPD itu. Oke? Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan video yang ibu tayangkan. Nanti ibu akan tanyakan setelah kalian menonton videonya. Oke? Nah, ini adalah video tentang ekosistem. Berjumpa lagi dengan aku, Aci. Pernahkah teman-teman mendengar ekosistem? Ya, pernah nggak mendengar kata ekosistem? Itu apa ya? Yuk kita dengarkan penjelasannya. Ada ekosistem apa saja? Nah, tadi setelah melihat videonya, ditanya nih, coba kalian lihat sekali kita, ada ekosistem apa aja sih? Udara. Enggak, maksudnya ekosistem apa aja yang ada di sini? Apakah ada ekosistem laut? Di sungainya ada, di sawah ada juga ekosistem sawah ada. Nah, di ekosistem sawah misalnya tugas 1, di ekosistem sawah komponen apa aja yang ada di sana? Padinya ada burung-burungnya ada, terus ada tanahnya, ada batunya, ya ada berapa ada makhluk hidupnya ya, ada batunya, ya betul, ya banyak sekali berarti ya. Nah itu adalah salah satu contoh di ekosistem sawah. Jadi di ekosistem sawah itu ada komponen bioteknya yang makhluk hidup apa aja yang tadi disebutin, ada tikus, ada ular, ada apa lagi, ada burungnya. Terus yang abioteknya ada apa aja? Ada tanah, ada batu, dan ada masih banyak lagi. Jadi itu adalah salah satu video pelajaran mengenai ekosistem. Nah sampai sini sudah paham ekosistemnya? Ya, jadi kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, setelah ibu berikan video tadi, ibu mau nanya. Nah, menurut kalian apa sih yang terjadi jika salah satu makhluk hidup itu hilang? Yang bisa jawab? Adek? Ayo. Nanti makanan terganggu. Oke, jadi nanti kalau misalnya salah satu makhluk hidupnya hilang, jadi rantai makanannya terganggu. Nah, selanjutnya ibu mau nanya nih, mengapa sih makhluk hidup itu saling bergantung? Bisa jawab kayak bergantungan, harus saling menguntungkan satu sama lain. Ya, yoga? Karena apa? Karena kita itu
hidup itu harus saling bergantung. Jadi kita harus saling membantu. Misalnya kita memberikan bantuan kepada tumbuhan dengan cara kita menyiram setiap hari. Jadi nanti tumbuhan itu akan memberikan kita oksigen yang segar. Nah, terus kalau misalnya ibu nanya bagaimana sih hubungan antara ekosistem? Sekarang ibu mau nanya bagaimana sih hubungan antara makan dan dimakan dalam ekosistem ini? Ada yang mau jawab? Ya, Ibu. Karena ya, betul sekali. Jadi dalam hubungan antara makan dan dimakan dalam ekosistem itu karena hewan yang lebih kecil itu akan dimakan oleh hewan yang besar. Seperti misalnya tikus. Yang makan tikus itu siapa misalnya kalau di sawah? ular. Betul, ular. Jadi nanti tikus itu akan dimakan oleh ular karena itulah ada hubungannya dalam ekosistem, yaitu rantai makanan. Nah, sampai sini sudah paham belum? Nah, setelah kalian mendengar penjelasan itu tadi, kalian silakan buka LKPD-nya di halaman ini. Nah, kalian amati gambar yang ibu berikan. Nah, di sini ada ekosistem sungai. Nanti kalian di sini kalian menemukan komponen apa aja? Misalnya ada komponen batu. Ini batunya. Di sini kalian tulis batu. Terus batu itu termasuk biotik atau abiotik? Abiotik, karena dia tidak. Terus yang ini ada bebeknya. Bebeknya komponen yang kedua, ada komponen bebek. Nah, komponen bebek itu termasuk biotik atau abiotik? Biotik, karena dia makhluk. Betul. Nanti kalian tulis lagi berapa aja komponen yang kalian temukan. Nanti kalian tulis di sini dan silakan kelompokkan dia itu termasuk biotik atau abiotik. Sambil menjelaskan, sambil juga dijawab LKPD-nya ya, nanti itu akan berikan nilai di LKPD kalian ya. Oke, baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke dalam kegiatan proyek. Jadi proyeknya yang dikasih tadi, kita akan buat diorama rantai makanan seperti ini. Jadi nanti ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Dari itu kalian silakan buat tentang ekosistem diorama tentang rantai makanan seperti ini. Jadi kalian boleh menggunakan ekosistem ini, hutan, ada ekosistem sungai dan juga ekosistem lain. Kalian boleh pilih salah satu, harus ketiga ini ya. Oke, jadi diorama ini akan menggambarkan hubungan antara makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Dan jadi kalian itu bisa memilih salah satunya, nggak harus ketiga-tiganya. Atau misalnya kalian memilih ekosistem hutan, boleh. Kalian pilih satu saja, boleh. Terus kalian misalnya mau pilih ekosistem sungai, boleh. Terus ada ekosistem laut. Nah, oke, karena sudah diberikan penjelasan tadi mengenai tugas proyeknya, sekarang kalian silakan bentuk kelompok. Nah, nanti kalian bentuk kelompok, habis itu kalian berdiskusi dengan temannya. Kalian mau buat apa sih tentang dioramanya ini, terus bagaimana cara kalian membuat, dari mana, terus apa yang kalian mau buat. Oke, bisa dimulai sampai saat ini? Bisa? Bisa. Kita akan bagi kelompok ya.
Nih, Ibu ingin kalian silahkan setelah kalian berdiskusi kalian buat ekosistem apa, Ibu minta kalian silahkan. Di sini ada kertas kosong, kalian lihat. Nah di sini kalian silahkan gambar sketsanya atau kalian menggambarnya sederhana boleh. Bagaimana cara kalian untuk membuat diorama ekosistem, diorama rantai makanan? Kalian silahkan gambar di sini. Nah setelah itu, lalu kalian setelah kalian memilih atau setelah mendesainnya, kalian nanti silakan checklist di sini. Nah misalnya kelompoknya memilih tema diorama tentang sawah misalnya. Nah di sini centang yang ekosistem sawah. Kalau misalnya kelompoknya Denis memilih kebun, nanti kalian di sini centang ke kebun. Lalu di sini kalian tulis dah alat dan bahannya apa aja, terus bagaimana buat pembuatan dasarnya, lalu bagaimana cara kita buat komponen-komponennya. Kalian silahkan mengerti apakah sudah benar rantai makanannya dalam ekosistem tersebut. Nah setelah itu, selama pengerjaan proyek itu, Ibu minta kalian silahkan centang ini. Nah misalnya kalian sudah menyiapkan alat dan bahan belum? Nih kalian kalau sudah menyiapkan alat dan bahan, kalian centang di sini. Sudah. Nah terus ada kalian misalnya di dioremanya ada membuat hewan dan tumbuhan, kalian sudah menyiapkan belum? Kalau belum, silahkan centang di sini belum. Berarti kalau sudah, centang di sini. Dan seterusnya. Nanti kalian juga akan ada menanyakan nih kendala apa aja sih yang kalian alami selama membuat proyek itu. Terus ada cara mengatasinya gimana? Kalau misalnya di sini, Ibu kekurangan gunting Ibu, misalnya. Terus kalian cara mengatasinya gimana? Meminjam kepada keluarga, atau meminjam kepada teman. Terus misalnya kalian mengalami kesulitan kita tidak bisa membuat lingkaran yang bagus Ibu. Nah, cara mengatasinya gimana? Di sini kalian meminta bantuan kepada orang yang lebih seperti itu ya. Oke, baik anak-anak, setelah kalian melakukan kegiatan merancang proyeknya, apa yang akan kalian buat, terus sekarang kita akan masuk ke tahap penyusunan dari pengerjaan proyek. Nah, jadi setiap kelompok itu Ibu ingin kalian membagi siapa aja sih yang membawa bahan ini, siapa membawa gunting, siapa membawa kertas, siapa membawa apa lagi, misalnya kertas, terus ada lagi siapa membawa lem dan lainnya. Nah jadi selanjutnya kita akan di pertemuan selanjutnya Ibu minta kalian silahkan bawa gunting, bahan-bahan dan alat-alat yang akan kalian gunakan untuk membuat diorama rantai makanan ini. Panggilan dulu sayang. Nah jadi nanti kita bahas nih membuat diorama ini di sekolah. Jadi kalian diingat ya bahwa alat dan bahannya bisa dipahami nggak? Minggu depan kita di pertemuan selanjutnya kita membawa apa? Membawa gunting, alat dan bahan yang kalian gunakan. Jadi kita di proyek ini Ibu akan nilai dari ketepatan konsep rantai makanannya, terus juga ada kreativitas desainnya, terus ada perapian hasil karyanya. Jadi kalau misalnya coba perhatikan dulu. Jadi nanti kalau misalnya diorama rantai makanannya itu rapi, Ibu kasih nilai bagus. Dan juga nanti kerjasamanya dalam kelompok. Ini kan tugas kelompok, jadi kalian harus kerjanya bersama teman, ya, bersama teman kelompoknya. Jadi nggak boleh ada yang satu orang aja yang kerja. Nggak, Ibu akan berikan nanti nilai yang sendiri aja yang bekerja. Yang nggak kerja Ibu nggak akan kasih nilai. Di sini Ibu nilai kerjasamanya dalam kelompok. Nah, jadi setiap kelompok Ibu harapkan kalian semua sudah memahami proyek yang diberikan. Jadi setiap kelompok Ibu mau tanggung jawabnya ya, bisa tidak bertanggung jawab mengerjakan proyek ini? Bisa nggak? Bisa. Jadi harus bisa ya, karena ini adalah nilainya paling besar nanti.
Kasih yang nggak mau nilainya bagus ya kan? Nilainya 100. Ya, betul. Nanti kalau misalnya dari kerapian, terus kecepatannya dalam membuat tema harus rapi. Nanti nilainya bagus tentang ini teoremanya, proyeknya. Nanti kalau ada nilai proyeknya ini, nanti kalian bisa tunjukin ke orang tua. Pak, kita di sekolah buat ini. Nanti kalian tunjukin, nanti kalian jelaskan kepada mereka bagaimana teorema seperti itu. Nah, jadi hari ini Ibu cukupkan, nanti kalian di pertemuan selanjutnya silakan membawa alat dan bahan yang sudah kalian tentukan bersama teman kelompok kalian. Jadi nanti Ibu harap kalian mengerjakan proyek ini dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Rifa, silakan pimpin doa tentang pulang. Yes, yes. Yes. Yuk yang lainnya berdiri ayo. Rifa. Oke, selamat pagi anak-anak. Silakan nanti istirahat dengan baik dan Ibu minta di pertemuan selanjutnya kalian silakan bawa alat bahan yang Ibu sudah kemukakan tadi dan yang sudah kalian rencanakan dengan teman-teman kelompok kalian. Sampai sini dipahami? Paham? Paham. Selamat istirahat. Sampai jumpa anak-anak. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semuanya sekolah hari ini? Ada yang rajin? Sekolah? Ada yang masih nggak pertemuan sebelumnya? Kita membahas tentang apa? Ekosistem. Ibu ada ngasih kalian tugas nggak? Bawa apa aja hari ini? Betul, bawa alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk proyek diorama. Apakah kalian sudah siap belum kita membuat proyek hari ini? Benar? Sudah siap? Oke. Sekarang silakan kalian duduk berkelompok kalian. Kita akan membuat proyek yang sudah kalian rancang sebelumnya. Jadi di sini Bu akan menilai bagaimana cara kalian membuat, apakah kalian semua membuat dalam kelompok atau sendiri sih membuat. Bisa? Oke, ya silakan dibuat sekarang, boleh digunting sekarang ya. Sudah.
Dan kelompoknya Rifa bagus tidak? Bagus. Oke Rifa, terima kasih ya. Selamat duduk. Anak-anak, jadi setelah kalian tadi kemarin pembelajaran sebelumnya kalian merancang proyeknya, terus merencanakan apa yang kalian buat, terus hari ini melaksanakan proyeknya. Lalu tadi setiap kelompok mempresentasikan hasil proyeknya yaitu kan diorama rantai makanan. Nah, selama pembelajaran tentang ekosistem ini, kalian mempelajari tentang apa aja sih? Tadi kayak misalnya ada yang ingin menyampaikan hasil pembelajarannya Pak, atau hasil refleksinya. Ada yang mau? Ayo Rifa apa? Ya, benar sekali. Jadi yang dikatakan Rifa itu benar. Jadi semua makhluk hidup itu setelah kita mempelajari ekosistem kita tahu bahwa semua makhluk hidup itu saling bergantung. Ada yang lagi? Tisha? Oh, jadi satu makhluk hidup hilang, jadi rantai makanan itu bagaimana? Terganggu. Jadi ya benar dikatakan Nesya. Jadi satu makhluk hidup hilang, jadi rantai makanan itu akan terganggu. Ibu bisa ada di yang KPJ yang paling terakhir nih. Nih tentang kegiatan referensinya. Nanti kalian silakan jawab ya. Anak-anak silakan perhatikan. Jadi kalian silakan perhatikan nanti di sini referensi. Nanti ibu di sini tanya apa aja sih yang kalian pelajari selama ini tentang pembelajaran ekosistem ini. Kalian tulis di sini. Terus bagian pembelajaran apa yang paling menarik? Kalau misalnya menurut kalian yang paling menarik itu dalam membuat proyeknya. Tulis di sini. Lalu bagian apa yang paling sulit? Tulis di sini. Lalu nanti kalian silahkan centang emoji ini pada saat kalian melaksanakan pelajaran ini. Kalau misalnya senang, centang ini sama ini. Kalau misalnya kalian bosan nih mempelajari tentang ekosistem, kalian centang ya. Nah, sampai sini apakah bisa dipahami anak mengenai ekosistem? Bisa. Benar, apakah sudah bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Misalnya kalau kalian bisa pergi ke sawah, bisa nggak kalian mengamati dan menganalisis? Bisa. Nah, sekian materi tentang ekosistem, yaitu hubungan antar komponen, terutama rantai makanan. Nah, jadi ibu harap menghilang dulu. Nah, jadi ibu harap nanti setelah pembelajaran ini kalian itu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, jadi tidak hanya belajar dalam di sekolah saja ya. Yang menghilang, nggak belajar di sekolah saja, nanti kalian di rumah harus belajar lagi tentang ekosistem ya. Nah, oke, karena sudah jam ini, mari kita berdoa sebelum pulang. Ayo, siapa yang mau pimpin? Saya. Rifa. Ayo, kita berdoa dulu, yang lainnya berdiri. Berdoa dimulai katanya, ayo berdoa. Terima kasih